Ustaz Somad, ini boleh dianggap anak selain apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Khasiin beserta para jajaran, kemudian yang saya hormati perangkat RW, RT, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, orang tua kami, jemaah rahimakumullah. Kecil tidak kami sebut nama, besar tidak kami sebut gelar. Insyaallah taala pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang ke-20 Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan. Dan yang paling penting, yang paling utama adalah Allah masih memberikan kekuatan iman, istiqomah Allah dalam melaksanakan ibadah. Percuma kalau suci sehat aja nih tapi tak mau ketiga rumah soji itu percuma. Bu, Bu, Pak, ada semangat. Padahal Ustaz Somad tadi ceramah ini, no? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada dasarnya ada yang membuat berbeda bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Itu kalau agak lama ceramah kalau kau nak tidur Pak. Pak Murus aku tidur orang. Apa sih tahu kalau agak lama ceramah nak salah roh? Yang jauh lagi. Ada yang membuat perbedaan dari suatu momen itu, khususnya pada bulan Ramadan ini dengan bulan yang lainnya. Salah satunya adalah taso di awal Ramadan itu berada pada bulan Ramadan, yaitu yang pertama kalau kita pergi ke masjid ramai orang di masjid. Akan nampak perbedaan jemaah orang yang pada bulan Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Beda, iya enggak? 50 bulan suci Ramadan sebanyak berapa jemaahnya? Tidak. Tapi semakin hari, semakin Ramadan berjalan, biasanya di mana-mana masjid tetap ada kemajuan besarnya, jemaahnya berkurang. Tapi luar biasa, kita yang hari ini masih istiqomah sampai ke masjid melaksanakan ibadah tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan sampai berlalunya Ramadan tetap istiqomah sehat alhamdulillah ibadah Allah. Amin. Dan sampai numpang wabah masuk. Amin ya rabbal alamin. Salam perhatikan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Khasiin yang aku muliakan, hari ini kita akan membicarakan yang mencatat dalam Pak ya. Ada anak catatan. Sebagai materi kita pada malam hari ini, yaitunya tanda-tanda ciri-ciri orang hidup bahagia. Jadi malam bawa berbicara tentang yang sonang-sonang, yang bahagia-bahagia. Berbicara kita tentang bahagia, setiap manusia tidak peduli status sosialnya, agama, golongan,
lain sebagainya, pasti mendapatkan hidup bahagia. Iya enggak? Iya enggak jemaah? Ibu enggak hidup bahagia? Itulah yang senantiasa kita lafalkan di dalam doa kita. Rabbana apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi bahagia, makna bahagia bagi setiap orang mungkin berbeda-beda. Kalau bahagia menurut dokter mungkin bahagianya ketika dia menyembuhkan pasien yang ia tangani. Kalau guru-guru, bahagia itu ketika anak didiknya, muridnya lebih hebat, lebih pintar daripada dia. Kalau bagi awak yang walaupun karet, ada yang walaupun bertani lebar lain dia, yang walaupun karet, yang walaupun sawit, bahagia itu ketika harga sawit naik umpamanya. Bahagia itu ketika harga karet mulai naik dan stabil. Ditanya pula kepada ibu-ibu, mungkin definisi bahagia bagi ibu-ibu berbeda-beda. Bahagia itu ketika telah bisa membeli baju lebaran. Bahagia itu ketika harga sembako mulai murah. Kalau ditanya kepada para pemimpin, bahagia itu ketika bertahta di hati rakyat, di hati masyarakat. Kalau ada pemimpin yang tidak ingin bertahta di hati masyarakat, maka ia adalah seorang pemimpin tanpa kepemimpinan. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka berkenaan dengan ini, kata Rasulullah, ada ciri-ciri orang yang berbahagia, yang hidupnya bahagia. Ada 4 ciri orang yang hidup bahagia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, arba'un minas sa'atil mar'i, 4 tanda-tanda orang yang hidup bahagia. Yang pertama kata Rasulullah, Zaujatun antakuna zaujatuhu salih. Yang kedua kata Rasulullah, awaladul abrar. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, khulafa'uhu salih. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa rizquhu ayyakuna rizquhu fil bilad. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, sebelumnya aku udah lihat toga, beli toga aku. Nah, hampir nampak dari ibu-ibu yang kan, aku ayo. Jadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dompet yang pertama kata Rasulullah, zaujatuhu ayyakuna zaujatuhu salih. Yaitunya orang yang memiliki pasangan yang soleh. Ibu memiliki suami soleh, bapak memiliki istri yang soleh. Maka kebahagiaan ini akan dimulai dari sesuatu yang paling dekat dengan kita. Itu yang paling utama adalah faktor yang paling terdekat. Di mana itu? Itunya di dalam rumah tangga. Kalaulah di dalam rumah tangga itu tidak mendapat kebahagiaan, maka alamatlah seorang suami atau seorang istri akan mencari kebahagiaan di rumah. Jadi ibu bapak sekalian, pada dasarnya kita itu harus tahu apa fungsi kita sebagai kepala rumah tangga, apa fungsi awak sebagai istri. Fungsi suami menyempurnakan kesempurnaan iman seorang istri. Fungsi istri membantu suami untuk menyempurnakan kesempurnaan imannya. Jika Ustaz itu mengecek masalah rumah tangga, tapi dia nikah ini, kan? Coba kan dia tahu loh mana ibu-ibu. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan sesuatu kebenaran yang betul-betul itu hak, tidak semestinya kita berada dalam posisi tersebut. Contoh,
ada ustaz berceramah tentang masalah kematian, ibu-ibu percaya nak ada hidup setelah mati? Ada masuk orang. Bu, ibu-ibu kok menyimak atau percaya bukan? Dengan sebabnya, kalau ada ustaz mengatakan berceramah tentang ada hidup setelah mati, ibu yakin tak ada kehidupan akhirat setelah mati? Percaya? Percaya. Artinya apakah orang yang berbicara itu harus matinya dulu? Indah. Betul tiang. Nah kan tak harus nikah dulu baru bisa bercakap dengan sudah. Ada jalan. Amin. Baik, kembali kepada pembahasan tadi. Seorang istri menyempurnakan kesempurnaan suami dalam rumah tangga seiring sejalan selangkah setujuan. Kota kampung mengatakan boleh sama dipikul, ingat sama dijinjang. Melompet apa? Ado sama dimakan, tak ado sama dicai. Tatang kuing sama makan tanah, tak celontang sama makan angin. Okay? Itulah. Makanya dalam rumah tangga itu ketika ada walimah, apa yang orang senantiasa berkunjung kepada Allah yang didoakannya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan. Ketenangan yang dirasakan, yang didapat di dalam rumah. Jadi bu, bapak-bapak kadang kalau di luar rumah, kalau bapak ojonya banyak masalah, kacau pikiran, tidak tenang. Maka kembali ke rumah itu, dapatlah dengan sakinah, ketenangan. Itulah yang dikatakan itu dengan sakinah. Tenang kakimu. Begitu ibu, di rumah itu bapak ojo baiklah dia awak. Bapak ojo, ada rasul-rasul deh. Punya ibu bapak ojo ada apa enggaknya kan? Itu belok-belok kenyataan. Artinya itu tidak tenang. Maka siapa yang menciptakan keterangan itu? Inilah kerjasama antara kita dengan suami kita. Sakinah. Kemudian mawaddah. Mawaddah adalah rasa cinta. Rasa cinta yang sangat berlebih-lebih daripada rasa cinta itu. Definisinya seperti ini. Cinta terhadap sesuatu tanpa melihat kekurangan. Yo ode sayang, tak ada ragu awak. Itulah sakinah, mawaddah, dan yang terakhir warahmah, berkasih sayang di dalam rumah tangga. Kalaulah dalam rumah tangga sudah sejalan selangkah seiyo sakato, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi tentram, selamat, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau sebaliknya, kemudian ya awak, kaulah ini mak, kekidau ya awak, hidupkan kanan yang ciri awak 10 yang maka itulah yang mengakibatkan karamnya bahtera rumah tangga. Lanjut bu, atau kita sambung tahun depan. Lanjut. Baik. Kita ringkas saja ya. Nah yang kedua kata Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang hidup bahagia itu waladuhu abrar, anak-anaknya orang-orang yang baik, punya nawa elok lakuan awatu, patua gawaknya, tidak melawannya dong. Anak betul-betul menjadi si tawar si dingin, penyejuk mata, penerus akidah, pelanjut keturunan. Maka banyak bapak-bapak orang yang hidupnya mewah, orang yang kaya, hidupnya tidak bahagia karena persoalan anak. Banyak piti tapi anaknya omong sekolah. Banyak piti tapi anaknya selalu berbuat merusak nama baik orang tua. Maka ternyata yang membuat hidup bahagia, ciri-ciri orang yang hidup bahagia kata Rasulullah, ketika anak-anak yang kita miliki menjadi anak-anak yang soleh, yang patuh terhadap ibu bapanya. Maka di dalam doa senantiasa kita lafalkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan anak keturunan kami wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, sebagai penunjuk mata. Kemudian yang ketiga, bu,
Itulah salah satu mempengaruhi faktor awak ini bahagia. Sebab mencari kawan apa? Mencari kawan sama bola, sama sonang itu, sesama bola itu sonang. Akan tetapi mencari kawan sesama manani itu payah. Jadi aku pernah ada seorang senior lah, kenalan, mantan anggota DPR Kampar. Tidak usah disebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi bercerita lah pada periode awalnya mencalon anggota dewan duduknya, namun pada periode kedua gagal. Jadi duduk santai sama-sama ngopi. Karena apa yang kakak rasakan setelah tidak menjadi pejabat? Apa nyok? Dulu ketika dia menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, banyak orang yang dokek, orang yang tak kenal merasa kenal, yang dokek lebih dokek, yang tak akrab merasa kerabat. Setiap hari telepon berdering, halo ketua, halo sana, halo saudara, kapan kita ngopi, kapan kita ngopi, paling berdering telepon, mana pas nak ngopi nak ngumpulnya. Tapi setelah tidak lagi menjabat, tidak lagi menang dalam pemilu, jangan untuk menelpon, jangan untuk basur, bahkan awak pun yang menelponinya tidak diangkat telepon awak ini. Hanya itu pesan. Salam kumpul memanglah salah mencari teman begitu. Maka kata Rasulullah, perlunya awak mencari orang-orang yang berteman dengan bersekeliling, berteman dengan orang yang soleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-jar qabla dar. Cari dulu, survei dulu sebelum kalian mendirikan rumah. Tengok dulu tetangga kalian sekalian. Orang elok tak? Orang soleh tak? Kalau tak elok kan bisa kalian baru dirikan rumah di situ. Apa itu Rasulullah SAW menganjurkan? Maka kalaulah kita mendapatkan orang-orang sekeliling yang awak, orang-orang yang elok, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan ibaratkan surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya itu akan kita rasakan. Tetapi kalaulah orang-orang yang sempola, nama mengicek kan, sempola, bantu ibu sempolanya itu bahasa Inggrisnya. Kalau orang yang sempola sekalian awak, otomatis takkan tonang di awal. Supaya masuk ciko, aman tak rumah aku kunci. Dan jangan di sembol di kawan. Supaya masuk di aman tak. Hendak kau tempat parkir kalau ada yang bawa ada tasona rokok soalnya ketika di sekeliling awak itu orang-orang yang tidak baik. Maka kata Rasulullah, orang yang hidup bahagia itu adalah yang ketiga ketika dia berteman dengan orang yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, orang yang tengah hidup bahagia itu adalah orang yang membina rezekinya dengan manajemen dia sendiri. Artinya orang-orang yang berdikari. Itulah yang hidup bahagia. Siapa itu? Itulah orang-orang yang tidak terikat kerja dengan orang. Orang-orang tidak menjadi kacung. Tidak ada apa nama tu? Tidak ada orang lain yang mengaturnya. Bapak job itu nak bapak job indah jago pagi kau tidak ada yang mengikainya orang. Orang-orang ini yang dimaksudkan adalah orang-orang para entrepreneur, orang-orang pengusaha, orang-orang pebisnis. Maka kata Rasulullah itu, Rasulullah menganjurkan berbisnis untuk berdagang dalam menjalankan hidup. Jadi kalau pepatah bijak mengatakan orang-orang bijak, setinggi-tingginya jabatanmu, sebanyak-banyaknya gajimu, tapi kau bekerja dalam suatu perusahaan dan kau tetap dikatakan kuli. Tetapi sekecil-kecilnya usahamu, sedikit-sedikitnya pendapatanmu, engkau tetap dikatakan sebagai bos atau owner. Jadi itulah, dengan tidak merendahkan Bapak Ibu, Pak Bos sebagian awak yang ada yang pegawai kan, alhamdulillah. Tapi dalam artian kita masih ada dojo yang mengatur awak, dojo yang menekan awak. Tetapi ketika kita berusaha sendiri, tidak ada orang lain mengatur kita, bisa memanage keuangan awak. Itulah yang dikatakan Rasulullah, orang yang bahagia. Ada ompek. Yang pertama, pasangannya soleh. Yang kedua, anak-anaknya baik, anak-anaknya patuh.
Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, dia bisa mengatur keuangan rezekinya sendiri. Demikianlah sebagai setabaran yang Ramadan pada malam ini. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wallahu ma fi ila afwami tarik. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.